Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2680. Aku tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Mendengar hal ini, Zhang Guobing hampir tidak ragu sama sekali dan dengan cepat berkata kepada beberapa pimpinan rumah sakit di dekatnya, "Salah satu dari kalian, cepatlah dan siapkan satu set jarum perak dan bawa ke bangsal tempat Tuan He dirawat." Ku dengar ayahku berubah dari Pak Tua He menjadi Tuan He. He Mei Hong menitikkan air mata. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya berapa banyak wanita tua yang telah dia bantu menyeberang jalan di kehidupan sebelumnya. Dan mengapa dia harus mengalami pengalaman seperti itu di kehidupan ini. Tak lama kemudian sekelompok orang datang ke bangsal. Ketika ayah He Mei Hong melihat begitu banyak orang muncul di bangsal sekaligus, wajah lelaki tua itu penuh dengan kecemasan. Adapun ibu He Mei Hong, dia masih koma, dengan segala macam selang dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan peralatan di sampingnya terus berbunyi bip. Ruangan itu luar biasa sunyi. Ketika He Mei Hong melihat orang tuanya seperti ini, air mata di matanya tidak bisa lagi berhenti mengalir. Setelah melihat pemandangan di depannya, Si Ji mendatangi Li Fugui dan berbisik, "Kakak, lihatlah, apakah kamu punya ide bagus?" Dengan kekuatan Li Fugui saat ini, selama lawannya masih hidup, dia bisa menghidupkannya kembali. Setelah melihat kedua lelaki tua di tempat tidur, dia berkata kepada Si Ji dengan serius, "Jangan khawatir, luka kecil ini dapat disembuhkan dalam waktu kurang dari setengah jam." Ketika Zhang Guobing dan dokter lain dari rumah sakit mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, mata mereka hampir jatuh ke tanah. Meskipun mereka tahu bahwa Li Fugui adalah dokter ajaib yang terkenal di dunia, dokter ajaib bukanlah dewa. Ada dua pasien di ranjang rumah sakit, keduanya berada pada stadium kanker lanjut, dan salah satunya sakit parah dan koma. Dalam kasus ini, jangankan membuat dua pasien itu sembuh dalam waktu setengah jam, asal mereka bisa hidup setengah tahun lagi, itu sudah merupakan suatu keajaiban dalam sejarah kedokteran. Sambil berpikir seperti ini, Zhang Guobing, yang berdiri di sampingnya, merendahkan suaranya dan bertanya kepada Li Fugui dengan ragu-ragu, "Dokter Li, dapatkah Anda memberitahu kami metode apa yang akan Anda gunakan untuk merawat pasien?" Li Fugui berkata terus terang, "Anda hanya dapat melihat rencana perawatan saya." Zhang Guobing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Dokter Li, apa maksud Anda dengan ini?" Li Fugui menjelaskan dengan serius, "Aku tahu kamu ingin belajar keras bersamaku, tetapi masalahnya adalah..." Setelah mengatakan ini, Li Fugui berhenti. Dia tahu bahwa dia tidak perlu menjelaskannya lagi. Lagi pula, meskipun aku menjelaskannya pada pihak lain, mereka pasti tidak akan mengerti. Lupakan saja, aku tidak akan menjelaskannya, kau akan tahu saat melihatnya nanti. Ketika dia berbicara, Li Fugui sudah datang ke samping tempat tidur. Kebetulan dia membawa sebotol Black Spirit Mother Liquid lainnya. Setelah mengeluarkan cairan ibu roh hitam, Li Fugui berkata kepada Zhang Guobing di sampingnya, "Direktur Zhang, tolong beri saya 2 cangkir." Pada saat ini, He Mei Hong buru-buru mengambil 2 gelas kertas sekali pakai dari lemari di sebelahnya. Li Fugui mempertimbangkan usia tua kedua tetua itu, jadi dia menuangkan sedikit cairan ibu spiritual hitam dan menyerahkannya kepada He Mei Hong. "Saudari Hong, ambillah sedikit cairan spiritual ini dan berikan kepada ayahmu." He Mei Hong melirik cairan ibu roh hitam dalam cangkir, dan tanpa ragu-ragu, dia cepat-cepat melangkah maju dan datang ke samping ranjang ayahnya.
Li Fugui membawakan sisa cairan ibu roh hitam kepada Ibu He Mei Hong. Saat ini, Ibu He Mei Hong masih koma dengan selang di mulutnya. Li Fugui berkata kepada Zhang Guobing, "Direktur Zhang, tolong lepaskan semua selang dari tubuhnya." Zhang Guobing buru-buru menjelaskan, "Dokter Li, pasien sekarang bergantung pada alat-alat ini untuk tetap hidup. Tanpa alat-alat ini, pasien bisa kehilangan nyawanya kapan saja." Dengarkan ini, Li Fugui berkata terus terang, "Jangan khawatir, saya di sini. Saya jamin tidak akan terjadi apa-apa pada pasien." Setelah menerima jawaban positif dari Li Fugui, Zhang Guobing masih merasa sedikit gelisah. Dia berbisik, "Tapi ini, bagaimana kalau terjadi kesalahan?" Li Fugui bertanya balik, "Apa yang salah? Lagi pula, Nona He Mei Hong ada di sini hari ini. Kalau terjadi apa-apa, aku tidak akan pernah membiarkan dia menyalahkanmu." He Mei Hong masih sangat percaya pada Li Fugui, setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. He Mei Hong berkata, "Direktur Zhang, karena Dr. Li telah berkata demikian, maka mari kita dengarkan Dr. Li." Zhang Guobing tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya berbalik dan menatap ke arah para pemimpin departemen di belakangnya. Para dokter tersebut maju dan mulai dengan terampil mengeluarkan tabung dari Ibu He Mei Hong. Dalam waktu kurang dari 1 menit, setelah semua selang pada Ibu He Mei Hong dilepas, Li Fugui mengambil kesempatan untuk dengan lembut menyuapi dia cairan ibu roh hitam dalam cangkir. Saat cairan roh hitam memasuki mulut Ibu He Mei Hong, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa wajah Ibu He yang awalnya pucat, berangsur-angsur tampak kemerahan. Kurang dari 2 menit, Ibu He Mei Hong secara ajaib membuka matanya. Zhang Guobing dan lainnya benar-benar tercengang. Di belakang kerumunan, seseorang tak dapat menahan diri untuk mendesah pelan. "Ini terlalu ajaib, bukan? Mungkinkah ini napas terakhir?" Li Fugui melirik pria yang sedang berbicara dan berkata sambil tersenyum, "Apa maksudmu dengan napas terakhir?" Cairan ibu roh hitam ini adalah obat suci untuk penyembuhan. Ketika dia sedang berbicara, seseorang kebetulan membawakan jarum perak kepadanya. Li Fugui dengan tenang menyingkirkan jarum perak itu, lalu mengalirkan energi vital dalam tubuhnya dan memberikan akupuntur pada 2 orang tua di tempat tidur di sebelah kiri dan kanan dengan kedua tangan. Sebelum Zhang Guobing dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi, sekantong jarum perak telah ditusukkan ke ayah dan Ibu He. Li Fugui mengulurkan tangannya dan mulai memutar perlahan jarum perak itu, menggunakan energi vitalnya yang kuat untuk menyembuhkan organ-organ yang rusak pada kedua orang tua itu. Bekerja sama dengan efek cairan induk roh hitam, perawatan ini memakan waktu kurang dari 15 menit dari awal hingga akhir. Li Fugui menghela napas lega dan berkata kepada 2 orang tua di tempat tidur sambil tersenyum, "Baiklah, kalian boleh bangun dari tempat tidur dan berjalan-jalan sekarang. Namun karena kalian tidak sehat, kalian masih perlu mengonsumsi lebih banyak suplemen baru-baru ini dan mencoba menambah berat badan terlebih dahulu. Dalam waktu sekitar 3 hingga 5 hari, Anda akan bisa kembali seperti orang normal." Zhang Guobing dan yang lainnya benar-benar tercengang. Bahkan Si Ji menatap Li Fugui dengan tak percaya. "Kakak, aku tidak menyangka kamu begitu kuat." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apakah gelar dokter ajaib itu tidak berdasar? Haha, jika aku tidak memiliki 2 keterampilan ini, bagaimana mungkin aku berani disebut dokter ajaib oleh semua orang?" Setelah mengatakan ini, Li Fugui tersenyum dan berkata kepada Zhang Guobing dan yang lainnya, "Sekarang kalian pasti tahu mengapa aku tidak mengizinkan kalian datang dan belajar, kan?" Zhang Guobing tampak seperti baru saja melihat alien.
dia memandang kedua lelaki tua yang baru bangun dari tempat tidur dan berjalan perlahan di lantai, lalu menatap Li Fugui yang berdiri di samping tempat tidur. Setelah beberapa detik, Zhang Guobing setengah membuka mulutnya dan berkata, "Ya Tuhan, cepatlah, kirim kedua orang tua ini untuk diperiksa." "Bagaimana ini mungkin, Dr. Li? Bagaimana Anda melakukannya?" Menghadapi pertanyaan Zhang Guobing, Li Fugui hanya tersenyum dan berkata dengan enteng, "Haha, jangan khawatir tentang bagaimana aku melakukannya. Setelah pemeriksaan, biarkan mereka tinggal di rumah sakit selama 2 hari. Jangan gunakan obat apapun dalam 2 hari ke depan. Amati saja situasinya." Zhang Guobing mengangguk berulang kali. He Meihong menangis kegirangan, lalu bergegas menghampiri Li Fugui, berlutut di tanah, bersujud kepada Li Fugui dan mengucapkan terima kasih. Li Fugui melambaikan tangannya, membantu He Meihong berdiri, dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Saudari Hong, kamu dan aku ditakdirkan untuk bersama. Aku membantumu kali ini karena alasan lain. Ingatlah, mulai hari ini, kamu dianggap sebagai orang kaya. Ketika Anda menghasilkan uang di masa depan, Anda harus belajar untuk memberi kembali kepada masyarakat. Lakukan hal-hal baik dan jangan khawatir tentang masa depan. Ini akan membuat bantuan saya kepada Anda berharga." Setelah mendengar perkataan Li Fugui, He Meihong menyeka air matanya dan berkata kepada Li Fugui dengan sumpah yang sungguh-sungguh, "Dr. Li, jangan khawatir, saya pasti akan mengikuti petunjuk Anda, mengingat setiap kata-kata Anda, dan mengambil tindakan nyata." Li Fugui mengangguk pelan, lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, tidak ada lagi yang perlu dilakukan sekarang, jadi kami pergi dulu." Sambil berbicara, Li Fugui menoleh ke arah Siji, tersenyum dan berkata kepadanya, "Kakak Siji, mengapa kamu masih berdiri di sini? Ayo pergi." Siji buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Saudaraku, apakah kamu berencana untuk pergi sekarang?" Li Fugui tersenyum dan bertanya, "Kenapa kamu tidak pergi?" "Haha, bukankah kamu memintaku untuk membantu orang tua Sister Hong dalam mengobati penyakit mereka? Sekarang mereka sudah pulih sepenuhnya. Tidakkah kamu ingin keluar dan bersenang-senang?" Zhang Guobing jelas panik. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat mempelajari semua keterampilan medis Li Fugui, jika dia dapat memperoleh nasihat dari Li Fugui, itu akan cukup baginya untuk sisa hidupnya. Memikirkan hal ini, Zhang Guobing bergegas mendatangi Li Fugui dan berkata penuh harap, "Dr. Li, saya punya permintaan yang tidak mengenakan, dan saya harap Anda dapat menyetujuinya." Li Fugui bertanya, "Permintaan tidak masuk akal macam apa?" Zhang Guobing berkata, "Benar sekali. Kami juga tahu bahwa mustahil untuk mempelajari semua keterampilan medis Anda. Namun, kami rasa jika Anda dapat memberi kami beberapa saran, maka seluruh staf medis di rumah sakit kami, serta jutaan orang di kota Hui, akan berterima kasih kepada Anda atas kebaikan hati Anda yang besar." Li Fugui menunjukkan ekspresi canggung di wajahnya. Dia tersenyum malu dan berkata, "Haha, ya, aku tidak tahu harus berkata apa pada kalian. Aku tak pernah memikirkan hal itu." Pada saat ini, Zhang Guobing tiba-tiba berkata kepada Li Fugui, "Dr. Li, jika Anda benar-benar tidak tahu harus mengajarkan apa kepada kami, bisakah Anda mengajarkan kami formula obat penyembuh cairan ibu roh hitam yang baru saja Anda berikan kepada mereka untuk diminum?" Li Fugui tertawa terbahak-bahak, "Dekan Zhang, apa yang sedang kamu pikirkan? Tahukah kamu bagaimana cairan induk roh hitam ini dibuat? Pertama-tama, kamu bukanlah seorang seniman bela diri kuno. Dan kedua, kamu bukanlah seorang kultivator. Haha,
Bahkan jika aku memberimu resepnya, berapa banyak dari kalian yang tahu cara membuat obat? Kedua, meskipun kau tahu cara membuat obat, satu-satunya pohon induk roh hitam di dunia ini ada di tubuhku. Bisakah kau membunuhku untuk membuat obat, lalu mengambil pohon induk roh hitam dan membudidayakannya di tubuhmu? Haha, jujur saja, beberapa situasi tidak sesederhana yang Anda pikirkan, juga tidak semudah yang Anda lihat. Wajah Zhang Guobing menunjukkan kekecewaan. Dia berbisik, Dr. Li, apakah Anda benar-benar tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepada kami? Setelah hening beberapa detik, Li Fugui berkata kepada Zhang Guobing dan yang lainnya, tampaknya berbicara dengan sangat tulus. Jika kalian benar-benar ingin aku mengatakan sesuatu, haha, aku akan memberi kalian beberapa kata nasihat. Saat mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa, Anda tidak boleh memiliki pikiran yang mengganggu. Kedua, itulah yang baru saja saya katakan kepada He Mei Hong, lakukan saja hal-hal baik dan jangan khawatir tentang masa depan. Setelah mengatakan ini, Li Fugui mengarahkan pandangannya ke dispenser air di sebelahnya. Kebetulan dia masih punya lebih dari setengah botol Black Spirit Mother Liquid yang tersisa. Setelah memikirkannya, ia pun menghampiri dispenser air, mengambil ember dan menuangkan sisa cairan Black Spirit Mother Liquid di dalam botol ke dalamnya. Kemudian dia berkata kepada Zhang Guobing dan yang lainnya di depannya, karena kalian telah datang ke kota Hui, sudah menjadi takdir bahwa kita dapat bertemu. Meskipun aku tidak dapat mengajarkan kalian beberapa keterampilan medis, aku dapat memberimu sisa cairan induk roh hitam sebagai hadiah. Setelah cairan induk roh hitam ini masuk ke tubuhmu, setidaknya mereka akan menambah umurmu 3 hingga 5 tahun. Pada saat yang sama, mereka dapat memastikan bahwa kamu tidak akan menderita beberapa penyakit serius di masa mendatang. Juga, siapapun yang melihat ini hari ini akan mendapat bagian. Ambil saja segelas air dan minumlah nanti, pada saat ini. Di mata Zhang Guobing dan lainnya, Li Fugui tidak berbeda dengan dewa. Matanya penuh rasa terima kasih. Dia melangkah maju dengan penuh semangat dan segera mulai meminum air itu. Li Fugui berbalik dan menatap si Ji lagi. Setelah melihatnya, dia segera membawanya keluar dari rumah sakit. Sebelum semua orang sempat sadar, Li Fugui telah membawa gadis mayat itu ke pintu. Berdiri di pinggir jalan, si Ji teringat kejadian yang baru saja dilihatnya di rumah sakit. Dia berbisik, aku bisa mengerti bahwa kau merawat orang tua wanita itu. Tetapi mengapa kau memberikan cairan ibu roh hitam kepada para dokter itu? Apakah kau tidak takut membocorkan rahasia dengan melakukan ini? Li Fugui tersenyum dan berkata, membocorkan rahasia. Rahasia apa? Aku hanya... Sebelum Li Fugui sempat menyelesaikan perkataannya, si Ji langsung menyela. Aku tidak mengatakan apa-apa dengan tepat tadi. Perilakumu tidak bisa dianggap sebagai pengungkapan rahasia surga, tetapi setiap orang punya takdirnya sendiri. Apakah menurutmu surga akan setuju denganmu untuk membantu mereka mengubah takdir mereka seperti ini? Li Fugui tersenyum dan berkata, aku tidak peduli apakah surga akan setuju atau tidak. Yang paling kupedulikan saat ini adalah bagaimana mengalahkan seluruh ras iblis. Si Ji menggaruk kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sudah memikirkan solusinya sekarang? Li Fugui menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan dan berkata, belum. Putri mayat berkata, jika kamu tidak memilikinya, bagaimana kamu bisa mengalahkan seluruh suku iblis? Li Fugui tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Saya berpikir dalam hati, meskipun saya punya solusinya sekarang, saya tidak berani mengatakannya. Aku tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa aku ingin mendapatkan darahmu.
Kan, memikirkan hal ini, Li Fugui menarik kembali pikirannya dan berkata kepada si Ji dengan serius, "Kakak si Ji, ayo kita pergi ke tempat lain dulu." Bersambung.